Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wat dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramanda bunda, rakanda ayunda yang dirahmati Allah, beri syukur manis senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semuanya. Utamanya adalah kenikmatan berupa iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah yang kedua yaitu kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan di tahun ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan di tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ramanda bunda, rekanda ayunda yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya tidak akan mengupas tentang apa yang terkandung atau yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan itu, akan tetapi saya akan mengambil satu ayat yang mana di sana adalah salah satunya adalah perintah berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Yang pertama yang perlu kita bahas di sini adalah berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang beriman. Dan apakah kita ini termasuk atau terpanggil atau diseru oleh Allah sebagai orang yang beriman? Silakan kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Di dalam hal ini Allah telah menjelaskan di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ramanda bunda, rekanda ayunda yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Anfal ini Allah telah menjelaskan, Allah telah berfirman berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman atau kriteria orang yang beriman. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu apabila yang pertama, apabila mendengar asma Allah disebut, maka gemetarlah hatinya. Gemetar di sini tidak bisa dibuat-buat, tetapi gemetar di sini adalah secara otomatis. Apabila mereka itu termasuk orang yang beriman, maka ketika mendengar asma Allah disebut, otomatis langsung bergetar. Dan salah satu contoh yaitu apabila mendengar seruan azan Allahu Akbar, kemudian dirinya atau hatinya itu merasa terpanggil, merasa terhubung atau tidak. Kalau tidak, berarti belum termasuk golongan orang yang beriman yang sesuai dengan firman Allah di sini. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, yaitu apabila
mereka itu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka mereka bertambah iman. Bukan seperti ketika kita ini mendengar lantunan lagu-lagu yang begitu selesai lewat begitu saja, atau mungkin mendengar kecuan-kecuan guru yang begitu indah, begitu merdu, namun begitu selesai begitu saja, tidak ada bekas apapun. Tetapi di sini ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka mereka bertambah iman, ingin berusaha untuk sebaik mungkin beribadah dengan sebaik-baiknya, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu hanya kepada Allah lah mereka itu berserah diri. Hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Sudah barang tentu yang namanya di sini berserah diri atau bertawakal di sini adalah setelah mereka ini berusaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan yang terbaik setelah kita ini berikhtiar. Kemudian yang berikutnya yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang keempat adalah mereka bisa menegakkan sholat. Di sini kata-katanya adalah menegakkan sholat. Yang namanya menegakkan sholat itu tidak sekedar melaksanakan. Kalau melaksanakan yang penting sudah menggugurkan kewajibannya sudah. Tetapi di sini adalah betul-betul menegakkan sholat. Jadi dalam keadaan apapun dan dimanapun berada, mereka tetap melaksanakan sholat. Dan sholat ini tidak bisa dikontrol seperti halnya puasa. Ya, jadi sholat itu dalam keadaan apapun tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, dan seterusnya. Sehingga sholat ini adalah diwajibkan dalam keadaan apapun. Dan dia kalau bisa menegakkan sholat itu minimal sholat minimal sholat 5 waktu, maka insya Allah kita termasuk golongan orang yang beriman. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka itu juga mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, mau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, atau dengan kata lain adalah mereka mau berinfak. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi sesuai dengan firman Allah tadi adalah ada 5. Kemudian Allah telah berfirman berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah lebih tinggi. Kemudian akan memberikan ampunan dan akan memberikan rezeki yang terbaik kepada mereka. Inilah ciri-ciri yang beriman. Saya ulangi, ciri yang beriman yang pertama sesuai firman Allah adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Yang pertama adalah mereka orang yang apabila mendengar asma Allah dibacakan maka gemetar hatinya. Yang kedua, apabila mendengar ayat-ayat Allah dibacakan maka mereka bertambah iman. Kemudian yang ketiga adalah hanya kepada Allah mereka itu berserah diri atau bertawakal. Yang keempat, mereka bisa menegakkan sholat dalam keadaan apapun dan dimanapun berada. Yang kelima adalah mereka mau berinfak. Kemudian kalau seperti itu Allah mengatakan itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka di sini kaitannya erat dengan yang di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, Allah juga telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yaitu orang tersebut adalah segera mencari ampunan Allah, mencari tempat yang telah disediakan oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah diperlukan pada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Juga ada ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Kalau waktu lapang saja gampang, tetapi suatu saat kita waktu sempit pun diwajibkan untuk berinfak. Jadi disinilah artinya adalah kapanpun kita ini diwajibkan untuk tetap berinfak ketika kita mengaku orang yang bertakwa, supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Yang kedua,
yaitu wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya, yang tidak sedikit-sedikit marah. Rasulullah mencontohkan, beliau sedikit sekali marah, sedikit marah. Tapi kita sedikit-sedikit marah, berarti belum termasuk golongan orang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Kalau minta maaf itu gampang, tetapi memaafkan orang lain itu lebih berat daripada kita minta maaf. Mengapa? Karena orang yang meminta maaf itu sudah barang tentu mereka itu merasa bersalah, kemudian minta maaf agar dia tidak mempunyai dosa lagi. Tetapi memaafkan orang lain berat, karena apa? Mungkin suatu saat dia disakiti secara fisik, juga dengan secara hatinya, tetapi harus memaafkan dengan ketulusan, dengan ikhlas. Itu kalau memang dia bisa, maka insya Allah menjadi ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya yaitu walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum, yaitu kemudian dzakarullaha fastakbaru li dzunubihim, yaitu ketika orang itu melakukan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka kemudian itu langsung kemudian ingat kepada Allah dan langsung mohon ampun kepada Allah. Siapa lagi kalau tidak Allah yang memberikan ampunan atau memberikan maaf dosa-dosa kita, kalau tidak Allah? Itulah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beriman dan akhirnya nanti kita menjadi orang yang bertakwa, harus bisa seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan firman Allah. Di sini saya hanya menyampaikan firman-firman Allah yang telah difirmankan. Yang pertama tadi dalam surat Al-Anfal, yang kedua adalah berada di surat Ali Imran. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang yang beriman, kemudian golongan orang yang bertakwa, sehingga kita yang akan menempati surga Allah yang seluas langit dan bumi. Akhirnya nanti kan tempat itu yang tempat yang mulia, tempat yang paling akhir adalah surga Allah apabila kita bisa mencapai muttaqin atau orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan manfaat, dan kita pada bulan Ramadan ini betul-betul setelah selesai bulan Ramadan kita akan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Ini betul-betul kita jiwai, betul-betul kita menjadi tergolong orang yang bertakwa sesuai dengan kriteria yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Demikian dari saya dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di waktu dan acara yang berbeda. Saya akhiri, mohon maaf mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.